Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam hormat pencak silat Indonesia, salam seduluran saklawase lur. Semoga dulur-dulurku semua diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah dulur-dulur, kali ini saya akan mereaction yaitu Mustika PSHWTM sekaligus mengomentari postingan dari fanspage PSHW Indonesia yang telah diunggah pada tanggal 20 November 2020 lalu ya dulur-dulur. Baik, langsung saja kita bacakan postingannya. Sabar iku mustikaning laku, sabar itu permata perilaku. Nah, dari sinilah kita judulnya yaitu sabar iku mustikaning laku, sabar itu permata perilaku. Nah, sesungguhnya sabar itulah ilmu dari segala ilmu ya dulur-dulur. Kemudian di bawahnya lagi, sejak kapan manusia suka saling bermusuhan? Di sini jawabannya adalah sejak tidak lagi mengenal dirinya, sejak merasa punya agama, sejak merasa punya kelompok, sejak merasa punya perguruan, sejak merasa punya suku, sejak merasa punya jabatan, dan sejak merasa sekian banyak hal lainnya. Nah, inilah dulur-dulur ya, kalau kita resapi, kalau kita amalkan keilmuan-keilmuan yang ada di Esa ini memang benar. Sejak kita memiliki agama, organisasi, suku, merasa kita yang memiliki. Nah, inilah letak kehancuran, letak kesalahan untuk kita semuanya ya dulur-dulur. Kita ambil contoh seperti ini. Ketika merasa sudah memiliki organisasi atau paling benar di organisasi, paling merasa tua di organisasi, paling banyak ilmu di organisasi misalnya, ini akan menganggap di bawahnya itu tidak benar, organisasi lain juga tidak benar, mereka salah semuanya, saya yang benar. Nah, inilah dulur-dulur kesalahan kita ini dalam berorganisasi, yang seharusnya kita itu berpikir kita tidak punya apa-apa. Sejak merasa punya agama, sejak merasa punya jabatan. Nah, memang benar, ketika seseorang mempunyai jabatan, maka orang lain itu dianggap tidak selevel dengannya, tidak sama dengannya. Nah, jabatan apakah itu? Kalau di pemerintahan tentunya kita tahu ada kades, ada camat, ada bupati, ada gubernur, sampai ke presiden. Nah, jabatan inilah yang merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih benar. Nah, ini yang salah kita pahami ya dulur-dulur. Sesungguhnya kita itu tidak punya apa-apa. Kita itu seharusnya itu sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang membedakan kita adalah iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya dulur-dulur ya. Sejak merasa sekian banyak hal lainnya. Nah, ini ilmu yang kita miliki ini, ketika kita banyak ilmu, maka cenderung kita akan jatuh ke dalam kesombongan. Maka orang yang banyak ilmu ini justru malah akan cenderung mudah terjerumus dalam kesombongan. Naudzubillahi min dzalik ya dulur-dulur, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat sombong. Amin. Lalu kapan manusia tidak akan lagi menyukai permusuhan? Nanti saat kembali mengenal dirinya, saat telah kenal kembali jat sangkan paraning dumadi, saat kembali bersetia hati secara hakiki. Ya, saya sepakat sekali dan sangat-sangat benar sekali. Ketika sudah saat-saat kembali atau saat-saat kita sudah tidak memiliki kemampuan apapun, baik tenaga, mata sudah tidak jelas untuk melihat, telinga sudah tidak berfungsi untuk mendengar,
rasa makan sudah tidak enak. Dah disinilah kita akan sadar bahwa kita itu sesungguhnya hanya ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan kita akan kembali kepadanya. Nah, di saat itu juga kita akan merasakan bahwa sesungguhnya bersetia hati secara hakiki zat sangkan paraning dumadi, bahwa seseorang, semua yang diciptakan itu akan kembali kepada sang penciptanya, ya dulur-dulur ya. Nah, di saat itulah kita tidak lagi bermusuhan, tidak merasa paling benar, tidak lagi kita merasa paling baik, dan seterusnya. Oke, lanjut. Dan di antara sekian banyak guru winasis yang mengajarkan ilmu kesepuhan mengenal diri itu, ilmu setia hati itu adalah beliau Raden Djimat Hendro Suwarno. Ya, beliau adalah Bapak Pengasuh PSHWTM, Bapak Haji Djimat Hendro Suwarno, yang patut kita suri tauladani, patut kita contoh dari segi keilmuannya beliau ya, dulur-dulur. Jika kembali mengenang dan mendeskripsikan secara ringkas mengenai beliau, mungkin hanya kalimat ini yang akan muncul: ageng tirakate, ageng sabare. Besar tirakatnya, besar sabarnya. Nah, inilah yang kita kenang dari sosok beliau, yaitu dari besarnya tirakat, besarnya sabar dari beliau. Saya pribadi pun ya, dulur-dulur, itu tidak mampu untuk sabar. Tatkala ada saudara itu yang tidak benar saja, itu saya sudah kehilangan kesabaran, dan saya mengakui itu. Dan semoga kita semua belajar selalu untuk sabar dan sabar menghadapi segala permasalahan yang ada di kehidupan kita ini ya, dulur-dulur. Bapak, kami para anak asuh panjenengan di Persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda, karena sudah dilatih step by step, mungkin akan kuat sedikit demi sedikit mengikuti jejak tirakatmu, laku-laku batin panjenengan. Tetapi Bapak, untuk laku batin sabar panjenengan yang ngedap-ngedapi luar biasa ini, sungguh kami, terutama saya sendiri, masih sangat kewalahan untuk bisa mengikuti. Ya, benar sekali ya, dulur-dulur. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, yang mampu mengendalikan segalanya di duniawi ini, dan kita itu belum tentu mampu mengikuti kesabaran beliau. Bagaimana kami bisa sabar Bapak, jika syiar SH kami yang berniat luhur ini malah dicaci maki, diganggu, dan dimusuhi oleh orang-orang zalim yang tidak tahu diri? Terlebih bagaimana kami bisa sabar Bapak, jika panjenengan di medsos ini sejak dulu sampai sekarang juga selalu difitnah dan dijelek-jelekkan oleh bocah-bocah kemarin sore yang tidak mengenal panjenengan, tetapi sudah merasa pede menghujat panjenengan hanya karena membaca tulisan-tulisan zalim provokatif yang begitu masif di media sosial. Oke, benar sekali ya, rata-rata orang yang menghina beliau di media sosial ini bisa dibilang 100% lah, 99% itu tidak tahu beliau, tidak mengenal beliau, tidak mengenal Haji Raden Djimat Hendro Suwarno, yang kalau orang-orang ini yang menghujat ini mengenal, tentunya tidak mungkin menghina beliau. Tetapi bagaimanapun saya juga tahu Bapak, jika panjenengan mewariskan ajaran luhur yang sekaligus laku batin maha berat, yang ibarat laku wali tanpa tinanding, yaitu ngalah, ngalih, ngabekti. Sungguh saya dan saudara-saudara saya akan malu dunia akhirat
mengaku sebagai anak asuh panjenengan, manakala tidak memahami dan menerapkan ajaran panjenengan. Bahkan bagaimana kami bisa mengenal diri, bagaimana kami bisa bersetia hati jika dawuh dan kurikulum luhur dari panjenengan sebagai guru saja kami abaikan. Betul sekali ya dulur-dulur. Terlebih di dalam diri kita masing-masing merasa paling dirinya itu benar. Dan saya pribadi pun juga seperti itu. Tatkala itu saya merasa paling benar, merasa paling suci. Nah, ini yang harus kita hindari. Mari sama-sama kita belajar untuk seperti beliau, bahwasanya itu hanya iman dan takwa kita lah kepada Allah yang patut kita banggakan. Dulur-dulurku semua yang mungkin lupa akan ajaran dari PSHWTM ini, monggo saya mengajak untuk kembali ke ajaran setia hati yang luhur. Marilah kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita masing-masing, sama-sama belajar ya dulur-dulur ya. Lanjut, mungkin satu-satunya cara yang dapat ngeleremke, menenangkan batin ini adalah kembali berkiblat dan mengugemi, memegang sepenuhnya falsafah Jawa. Suro Diro Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Semua keberanian, kekuatan, kedikjayaan, dan segala kelebihan akan masih kalah oleh mustika kebaikan hati. Yang itu pun juga selalu jenengan contohkan dalam keseluruhan hidup panjenengan. Oke, dari pelajaran ini ya, tentunya kita dapat mengambil sisi yang sangat mendalam, yaitu kita itu akan lebur dening pangastuti. Nah, untuk apa kita mencari paling kuat, paling merasa dikjaya? Bahwasanya kita itu akan lebur dening pangastuti. Semua kekuatan, semua kelebihan, semua kedikjayaan itu akan lebur dening pangastuti. Semuanya akan kembali dan kita tidak punya apa-apa ya dulur-dulur. Dan itu sudah dicontohkan oleh beliau, Bapak Pengasuh. Kita tidak akan punya apa-apa ya dulur-dulur. Jangan sombong. Kembali lagi, mustika kebaikan hati. Nah, sesungguhnya kita ini kan diuji dalam hidup ini. Perjalanan hidup kita dari lahir sampai kita wafat ini, sesungguhnya kita itu diuji. Ujian itu bukan hanya pas latihan saja, pas puasa saja, itu tidak ya dulur-dulur. Jadi kita menjalani hidup ini semuanya juga ujian. Sepiro gedening sengsara, sejatine iku amung cupu. Nah, kita sudah harusnya menjalani itu semua, dan kita menyadari itu semua, bahwa kita itu sebagai orang SH itu seumur hidup kita adalah ujian ya dulur-dulur semuanya. Dan kita akan ingat, kita akan lebur dening pangastuti, kita akan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana amal kebaikan kita lah yang akan kita bawa menuju ke akhirat nanti. Baiklah dulur-dulur, lanjut. Bapak di alam rahmatullah kelanggengan sana, doakan kami para anak-anak asuh panjenengan tidak hanya kuat mengikuti laku tirakat panjenengan, tapi juga doakan kami kuat mengikuti laku sabar panjenengan ingkang ageng. Nah, ini maksudnya tirakat bukan hanya kuat tapi juga sabar ya dulur-dulur. Kita minta doa beliau. Nah, ini yang memposting adalah dari Mas Alfian Fahrur Rozi Ngawi, tanggal 13 bulan 11 2020. Salam hormat buat Mas Alfian, panjenengan sangat luar biasa, dan ini sudah di-share juga oleh PSHW Indonesia melalui fanspage Facebooknya. Mungkin dulur-dulur semua bisa mengecek di sana. Silahkan dulur-dulur baca sendiri. Saya juga ini meneruskan sekaligus mengomentari dari postingan tersebut. Semoga kita ambil manfaat
atau ajaran-ajarannya yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan hati ini. Baiklah dulur-dulur, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, ingat dosa, ingat mati, marilah saudara kita belajar setia hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.